Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu melanjutkan video sebelumnya tentang PPG, pendaftaran PPG tahap 2 ini. Jadi pada video sebelumnya saya sharing tentang persyaratan yang mutlak atau wajib bagi Bapak Ibu untuk mendaftar di PPG ini, dan sekarang itu untuk tata cara pendaftarannya nanti saya akan bahas ya poin per poin. Jadi untuk yang tata cara pendaftaran kita lihat pada poin 1 ini, aplikasi pendaftaran calon peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 dapat dibuka melalui halaman pendaftaran.ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Jadi untuk pendaftarannya yaitu Bapak Ibu silahkan masukkan alamat ini ke browser Bapak Ibu, misalnya ke browser bawaan misalnya Google Chrome atau Mozilla. Ini bisa dibuka juga melalui handphone ya atau HP Android. Tapi lebih bagus lagi ketika Bapak Ibu mendaftarnya itu dengan laptop atau PC, karena nantinya ada berkas-berkas yang harus diupload. Itu yang pertama, tata cara pendaftarannya. Dan untuk loginnya itu harus menggunakan akun SIM PKB masing-masing. SIM PKB itu mungkin Bapak Ibu udah banyak yang tahu ya. Jadi SIM GPO Bapak Ibu. Kita login dengan menggunakan akun tersebut. Kemudian untuk yang poin kedua ini, calon peserta membuka situs tersebut untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta dengan menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Calon peserta mengunggah atau mengupload hasil scan ijazah asli S1 atau D4. Bagi calon peserta yang terkendala dengan akses internet, pendaftaran dapat dibantu oleh operator sekolah atau dinas pendidikan. Jadi untuk pendaftaran Bapak Ibu menggunakan akun SIM PKB, kemudian siapkan ijazah S1 atau D4 yang sudah di-scan. Untuk persyaratan ijazahnya, bagi yang fotokopi harus dilegalisir di kampus masing-masing. Kemudian bagi yang sudah ada scanan S1 yang aslinya, itu tinggal upload aja. Nah, untuk kendala Bapak Ibu misalnya susah untuk mendaftar, misalnya karena akses internet atau karena terlalu rumit, silahkan Bapak Ibu menghubungi operator atau saudara atau keponakan atau anak atau apa gitu yang sekiranya nggak gaptek gitu untuk mendaftar di PPG ini, karena memang dari tahap 1 ini banyak kendala di unggahan, banyak berkas yang salah diunggah, banyak kendala teknisnya lah untuk pendaftaran seperti itu. Makanya di sini dipertegas untuk calon peserta silahkan menghubungi atau dibantu oleh operator atau dinas pendidikan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang poin ketiga ini, calon peserta menetapkan bidang studi yang akan diikuti dalam PPG. Ketentuan penetapan program studi PPG adalah linier dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 yang dimiliki. Daftar linearitas program studi PPG pada lampiran 2. Jadi pada surat edaran ini tercantum juga lampiran 2 ya, linearitas. Untuk downloadnya, filenya itu sudah banyak di internet, silahkan Bapak Ibu dicari gitu, atau Bapak Ibu silahkan kunjungi halaman PPG dari Kemendikbud, nanti akan ada file surat edaran ini. Nah, kemudian untuk
ini ada penegasan ketentuan penetapan program studi PPG adalah linear dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1. Jadi linearitas ini penting karena pada tahap 1 ini banyak Bapak Ibu yang tahap 1 ya, kemarin itu banyak yang peserta yang tidak linear juga. Jadi karena nggak tahu, karena kendala internet atau karena salah klik, jadi yang seharusnya ijazahnya misalnya lulusan bahasa Indonesia ngambilnya IPA gitu, atau kodenya IPA karena di situ nanti ada kode gitu, kode bidang studi. Jadi ya mau nggak mau dari pendaftaran tidak di ACC oleh LPMP ya, karena tidak linearitas dengan ijazah dan bidang studi. Jadi untuk yang misalnya yang kesulitan untuk di tahap pendaftaran ini, silahkan dibantu operator dan saudara atau siapa gitu yang sekiranya paham teknis ini atau tidak gaptek. Kemudian untuk poin yang keempat ini, calon peserta mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah S1. Guru dapat memilih bidang studi pada jenjang yang berbeda dengan mata pelajaran yang diampu saat ini. Contohnya, calon peserta mengajar di sekolah dasar memiliki S1 program studi ekonomi. Maka berdasarkan tabel linearitas, calon peserta dapat memilih jenjang SMA dengan bidang studi PPG yaitu ekonomi. Seperti penjelasan pada poin ketiga, ini ketentuan penetapan program studi PPG adalah linear dengan program studi jurusan pada ijazah S1. Jadi Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu ini dari sekolah SD gitu ya. Di sini ada contoh kasus gitu. Mungkin ini adalah diambil dari kesalahan pada proses pendaftaran tahap 1. Jadi ketika Bapak Ibu mengajar di SD, itu mengajarnya misalnya karena di SD kan bukan mata pelajarannya, tapi Bapak Ibu itu lulusan ijazahnya ekonomi. Jadi Bapak Ibu itu ketika mengambil bidang studi PPG itu jangan yang SD gitu. Jangan yang SD terus nyarinya pasti nggak ada. Jadi Bapak Ibu harus sesuai dengan ijazah Bapak Ibu, intinya seperti itu. Misalnya Bapak Ibu jurusan IPA, cari jenjang SMA atau SMK atau apa gitu, atau SMP misalnya yang berkaitan tentang ijazah Bapak Ibu. Jadi sesuai ijazah, bukan sesuai mata pelajaran atau intinya sesuai ijazah aja. Karena banyak calon peserta itu di tahap 1 mungkin dikiranya pengambilan bidang studi itu sesuai mata pelajaran yang diampu, bukan sesuai bukan sesuai ijazahnya. Jadi ini nanti akan menghambat atau bahkan tidak lulus ke tahap berikutnya. Nah, untuk yang kelima ini, poin kelima, LPMP melakukan verifikasi dan validasi atau verval kesesuaian berkas dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan. Di antaranya yaitu linearitas antara program studi PPG yang dipilih dengan program studi jurusan pada ijazah S1. Hasil verval tersebut dinyatakan dengan 3 kategori. Nah, kategori yang A ini disetujui jika berkas memenuhi syarat dan bidang studi PPG yang dipilih linear dengan program studi jurusan pada ijazah S1. Seperti yang saya sampaikan tadi, ijazah S1 dengan bidang studi PPG harus linear. Jadi jangan ngambilnya itu ketika Bapak Ibu mengajar mata pelajaran IPA tapi Bapak Ibu lulusnya ekonomi, jangan mengambil IPA tapi harus mengambil ekonomi.
Nah, kemudian ini untuk kategori ditolak gitu ya. Poin B ini, tolak permanen. Jika berkas tidak memenuhi syarat dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 serta tidak dimungkinkan adanya perbaikan. Contoh, guru dengan kualifikasi akademik sarjana hubungan internasional tidak linear dengan program studi PPG yang ada. Jadi untuk program studi PPG yang tertera di di lampiran ini gitu, Bapak Ibu bisa diperbaiki meski Bapak Ibu salah ngeklik gitu. Tapi ketika Bapak Ibu tidak ada, sudah mengupload nih, posisinya sudah mengupload ijazah, namun Bapak Ibu salah ngeklik, nah di situ bisa diperbaiki gitu ya. Tapi ketika kualifikasi akademiknya misalnya tidak ada di bidang studi PPG, artinya itu dari pihak PPG Kemendikbud ya, panitianya itu akan menolak secara permanen, tidak ada perbaikan karena tidak ada di bidang studi PPG. Di PPG itu diperuntukkan biasanya untuk guru yang SMK, SMA, SMP, dan PGSD gitu. Seperti itu. Jadi kalau sarjana hubungan internasional misalnya di lini di bidang studi PPG-nya ada, ya berarti masuknya biasanya ke SMK gitu. Nah, seperti itu, atau ya setara dengan SMK lah, jurusan setara dengan SMK. Kemudian untuk ini untuk yang C nih, ditolak dari LPMP namun ada perbaikan. Jika berkas tidak lengkap dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1, tetapi dimungkinkan adanya perbaikan. Contoh, guru dengan kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris memilih program studi PPG guru kelas SD. Jika guru tersebut ingin mengikuti PPG, maka guru harus memperbaiki program studinya menjadi bahasa Inggris. Nah, seperti yang tadi dijelaskan pada poin sebelumnya. Jadi untuk contoh ini tuh guru dengan kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris, tapi bapak ibunya salah memilih gitu ya, guru kelas SD. Namun karena program bahasa Inggris ini di PPG-nya ada, bidang studi PPG-nya ada, maka bapak ibu itu bisa memperbaiki. Seperti itu. Dan di sini calon peserta yang lolos verifikasi dan validasi yang berstatus disetujui dinyatakan lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi untuk yang tahap administrasi ini ketika Bapak Ibu mendaftar, ini nanti langsung muncul ditolak atau disetujui itu pada halaman pendaftaran yang ada di website ini. Nanti langsung muncul gitu. Jadi nanti di sini tulisannya disetujui, berarti Bapak Ibu sudah lolos ke tahap administrasi. Nanti tinggal tahap ke berikutnya. Nah, di sini jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi. Untuk yang pengumuman pendaftaran itu 12 April. Ini sudah mulai nih karena sudah dipublis ke ke masyarakat, ke seluruh media sosial dan lainnya. Ini berarti sudah mulai diumumkan atau sedang berjalan. Kemudian untuk pendaftaran dan pengiriman berkas waktunya 15 sampai 19 April. Jadi untuk 19 April itu Bapak Ibu silakan untuk pendaftaran dan pengiriman berkas. Nah, pengiriman berkas itu seperti yang pada video sebelumnya untuk persyaratan peserta atau persyaratan administrasi itu silakan Bapak Ibu kirim sampai 19 April. Kemudian untuk perbaikan berkas itu di sini ada tiga kategori gitu ya, disetujui, tolak permanen, tolak perbaikan. Nah, kalau disetujui berarti nggak usah diotak-atik lagi, udah berarti nanti tinggal ketika Bapak Ibu tidak disetujui atau ditolak, berarti ditolak permanen atau tolak perbaikan, silahkan Bapak Ibu cek pada akun masing-masing.
Nah, di sini kesempatan untuk memperbaikinya itu 15 sampai 25 April 2022. Kemudian untuk verbal oleh petugas waktunya 15 sampai 27 April. Nanti di apa namanya? Di pihak LPMP gitu yang akan memverbal verifikasi dan validasi Bapak Ibu, berkasnya Bapak Ibu. Kemudian untuk pengumuman hasil seleksi administrasi pendaftaran nanti tercantum juga di di website tadi, website PPG Kemendikbud. Nah, di sini untuk pengumumannya itu 29 April. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.